Ada seorang pengusaha kecil ya, pengusaha pembuatan paving block ya. Dia membuat inovasi, membuat paving block dari sampah gitu ya. Jadi ini inovasi barunya ya. Jadi limbah-limbah plastik itu bisa dijadikan paving block. Paving block itu yang ada di jalanan juga kan. Dimana menurut dia paving blocknya itu apa, selain ramah lingkungan karena bisa diambil dari limbah plastik, juga paving blocknya dia itu kuat gitu kan menurut dia gitu, dan sudah teruji katanya dia. Jadi pengusaha ini namanya Pak Tony, dia ya bikin konten di media sosial. Dia mengeluhkan bahwa kurang perhatian dari pemerintah terkait ya usaha kecilnya gitu kan. Dia ingin berkembang gitu, tapi kok nggak ada perhatian dari pemerintah kan, apalagi dia sudah membuat inovasi gitu, sesuatu yang menurut dia itu bisa menjadi solusi dari begitu banyak sampah yang bersebaran yang belum bisa diuraikan gitu. Nah, keluhannya ini ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya. Jadi Deddy Mulyadi panggil dia, terus Deddy Mulyadi kontenkan lah ya pembicaraan dia dengan pengusaha paving block ini namanya Pak Tony. Di sana Deddy Mulyadi menantang ya pengusaha ini untuk membuat paving block sebanyak berapa, kalau nggak salah ada sebanyak lumayan lah yang dia minta gitu kan. Intinya adalah Deddy Mulyadi menantang ya si Pak Tony ini, kalau Anda bilang nggak diperhatikan pemerintah, ya udah buatkan segini nih, saya pesan saya bayar gitu kan. Dan ternyata reaksinya dari Pak Tony, dia tidak bisa gitu memenuhi pemesanan itu karena terlalu banyak. Akhirnya dihujat lah, Pak Tony ini dihujat ya, karena kemarin katanya menantang pemerintah. Sekarang ketika pemerintah menanggapi, pemerintah ingin beli gitu kan, malah nggak sanggup ya. Jadi sudah ada bahasa-bahasa seperti itulah. Nah, saya tidak mau bicara soal pro dan kontranya ya, apakah pro sama Deddy Mulyadi atau pro terhadap Pak Tony, karena menurut saya dua-duanya juga caranya salah ya. Si Deddy Mulyadi juga salah gitu kan. Yang diinginkan oleh Pak Tony itu bukan mesen gitu, pemerintah mesen, enggak, tapi bagaimana mengembangkan usahanya tuh lebih besar. Sedangkan Pak Tony sendiri ya salahnya juga karena caranya dia ya di media sosial itu kurang sopan juga gitu kan. Ya kurang sopan lah, sehingga dia viral. Tapi memang agak sulit juga ya, karena gara-gara dia viral akhirnya kita tahu bahwa Pak Tony ini menciptakan sebuah inovasi yang sebenarnya kalau inovasi itu dikembangkan itu akan menjadi sesuatu yang baik ya. Saya masih ingat ya, di tahun 2023 ya. Ya, saya masih ingat di tahun 2023 saya bicara di media bahwa itu sebelum Pak Prabowo jadi presiden ya. Saya sudah menyampaikan harus ya dibangun ya kementerian, namanya Kementerian Hak Cipta dan Bisnis. Kenapa ya saya mengusulkan seperti itu dari 2023? Sebenarnya sudah lama, cuma saya sampaikan ini di media karena ya
eh, orang-orang Indonesia itu orang-orang yang bisa dikatakan eh, hebat-hebat, kreatif-kreatif dalam menciptakan sesuatu. Ya, sangat banyak ya apa ciptaan-ciptaan atau kreasi-kreasi dari anak bangsa yang akhirnya hilang begitu saja karena mereka tidak mampu mengembangkan. Ya, mereka mampu menciptakan, tapi mereka tidak mampu mengembangkan. Ya, terbentur modal, terbentur jaringan, ya, terus terbentur dengan pemasaran gitu. Banyak loh ya, kalau kita coba searching di Google, banyak sekali anak-anak bangsa ya itu menciptakan sesuatu. Sebenarnya dari zaman dulu ya, dari zaman saya kecil juga ya, saya sering mendengar gitu kan, si ini nih bisa menciptakan ini nih, hebat nih, bisa dipergunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi akhirnya ciptaan-ciptaannya itu padam gitu kan, tidak lagi muncul. Ya karena memang terbentur yang saya bilang tadi, dengan modal, terbentur dengan pengembangan, dan terbentur dengan marketingnya gitu. Nah, kenapa ada usulan harus ada Kementerian Hak Cipta dan Bisnis? Jadi saya paparkan begini, jangan sampai ada lagi ya ciptaan anak bangsa yang akhirnya padam begitu saja, terkubur dan tidak bisa dikembangkan. Jadi dengan adanya Kementerian Hak Cipta dan Bisnis ini, misalnya nih ada seseorang yang bisa menciptakan bensin gitu ya, atau BBM dari sampah gitu, misalnya ada. Nah, dia hanya bisa menciptakan dalam skop yang sangat kecil tentu kan. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Maka dia sampaikan secara resmi ke kementerian ini. Ya, dia bawa ke kementerian ini secara resmi. Jadi mekanismenya sudah diatur. Nanti Kementerian Hak Cipta dan Bisnis ini itu yang akan menilai ya, atau memeriksa apakah ciptaan ini bisa dikembangkan atau tidak. Ketika wah ternyata ini inovasi hebat gitu kan, maka apa yang dilakukan oleh kementerian ini? Kementerian ini langsung mengurus hak ciptanya si orang yang menciptakan bensin atau BBM dari sampah. Ya, jadi diurus dulu nih sama pemerintah hak ciptanya agar supaya tidak dicolong orang. Setelah diurus hak ciptanya ya, oleh pemerintah, lalu pemerintah kembangkan, ajak pengusaha-pengusaha untuk mengembangkan bagaimana sampah-sampah ini bisa jadi BBM, bisa jadi bahan bakar untuk mobil dan motor. Tentu dengan adanya peran dari kementerian ini, tentu pengembangannya bisa lebih hebat lagi karena menggunakan teknologi yang lebih baik gitu kan. Nah, setelah dikembangkan dengan baik, nah, tentu akan diproduksi secara massal. Siapa yang bisa memproduksi secara massal? Ya tentu pengusaha-pengusaha itu. Nah, pengusaha-pengusaha itulah yang diberikan hak oleh pemerintah dan tentu si penciptanya ya untuk mengembangkan menjadi sebuah bisnis yang besar. Nah, coba dibayangkan ya, kalau akhirnya ada bahan bakar minyak ya dari sampah ya, yang dihasilkan dari sampah, ini tentu akan bisa diproduksi secara massal
dan tentu menguntungkan kan, menguntungkan bangsa ini sehingga bisa diekspor gitu misalnya. Tapi apa? Tapi itu sudah menjadi sebuah karya anak bangsa dan diproduksi di negara ini. Itu akan menjadi bisnis baru yang akan tentu menghasilkan keuntungan yang besar dan menghasilkan tenaga kerja. Apalagi kalau sampai ekspor gitu. Nah, itu baru dari satu ciptaan. Bagaimana kalau dengan dibukanya kementerian ini akhirnya orang ya, para anak bangsa yang mempunyai kreativitas, yang mampu menciptakan sebuah inovasi, akhirnya berbondong-bondong kan mereka bawa ke kementerian untuk dicek, untuk diperiksa. Ketika lolos uji, ini akan dikembangkan ya, akan diurus dulu hak ciptanya agar supaya si pemilik ciptaan ini tentu bisa mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaannya. Kemudian tentu akan diproduksi secara massal dan tentu akan dijual secara massal gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu ada di negara ini agar supaya anak bangsa ya, para pencipta-pencipta di negara ini, anak-anak bangsa yang menciptakan sebuah inovasi itu punya wadah ya. Mereka menciptakan sesuatu, untuk pengembangannya mereka serahkan ke negara melalui kementerian. Jadi kalau balik lagi ke urusan Pak Tony dan Deddy Mulyadi ya, saya tentu mengkritik Deddy Mulyadi. Kang Deddy yang diinginkan oleh masyarakat, oleh Pak Tony itu sebagai pencipta paving block ya, adalah bukan Anda memesan atau menantang dia, tapi bagaimana mengembangkan ini. Seperti yang saya bilang tadi, tolong cari investornya, tolong diperkuat dengan teknologi yang lebih kekinian gitu. Kalau bisa ya dibantu untuk pengurusan hak ciptanya. Begitu ya, Pak Tony sendiri ya paling enggak dalam menyampaikan pendapat lebih baik ya, akan lebih baik ketika tidak dengan cara-cara seperti itu ya. Jadi saya pikir cukup, dan mudah-mudahan ke depan akan ada yang namanya Kementerian Hak Cipta dan Bisnis, di mana kementerian ini yang akan mengembangkan ciptaan atau kreativitas atau inovasi anak bangsa untuk menjadi sebuah produk yang bisa menghasilkan keuntungan bagi bangsa dan negara ini, dan tentu bisa menyerap tenaga kerja gitu. Apalagi sampai nanti produk ini bisa diekspor. Saya pikir itu semoga bisa terrealisasi.